masa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan. Cara berpikir Pak Erik ya itu udah di high level dan aplikasinya cukup luar biasa dengan beberapa terobosan. Karena dia juga mempunyai klub di Inter Milan sebelumnya, itu membuat dia memiliki keputusannya yang sangat luar biasa, sehingga dampaknya di pemain, di tim pelatih, di atmosfer sepak bola Liga Indonesia lebih bagus dan lebih nampak hasil positifnya. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Malaysia baru tahu jika pemain timnas U17 semuanya pemain lokal. Erick Thohir langsung jadi perbincangan di Malaysia karena sukses bangun sepak bola di Indonesia. Pelatih Korea Utara malah ngomong gini usai tahu lawannya timnas Indonesia. Dirinya mengaku kaget, dikira bakal ketemu Vietnam, ternyata malah ketemu Indonesia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Malaysia baru tahu jika pemain timnas U17 semuanya pemain lokal. Erick Thohir langsung jadi perbincangan di Malaysia karena sukses bangun sepak bola di Indonesia. Timnas Indonesia U17 menunjukkan performa luar biasa dengan menyapu bersih seluruh pertandingan di grup C Piala Asia U17 dengan kemenangan. Pada laga pembuka, Garuda Muda menghadapi tantangan berat dari Korea Selatan. Meski sempat kesulitan menembus pertahanan lawan, gol dramatis yang dicetak Evandra Florasta di penghujung laga berhasil memastikan kemenangan tipis 1-0 dan menyelamatkan tim dari hasil imbang. Lanjut ke pertandingan kedua, Indonesia tampil lebih percaya diri saat menghadapi Yaman. Serangan demi serangan mereka lancarkan, menghasilkan 4 gol yang dicetak oleh Zahabi Gholi, Fadli Alfredo, dan Evandra Florasta, yang kembali mencatatkan namanya di papan skor. 1 gol balasan dari Yaman tak cukup menghalangi kemenangan meyakinkan 4-1. Di partai terakhir grup, Garuda Muda menutup fase ini dengan kemenangan bersih 2-0 atas lawannya, Afghanistan. Gol tercipta dari Faldi Alberto dan Zahabi Gholi di masa injury time, mengunci dominasi penuh Indonesia di grup. Dengan hasil sempurna ini, mereka melaju ke babak selanjutnya dan memastikan 1 tempat di ajang bergengsi Piala Dunia U17. Seorang pundit Malaysia belum lama ini dibuat tercengang setelah mengetahui bahwa skuad timnas Indonesia U17 ternyata sepenuhnya dihuni oleh pemain lokal. Sebelumnya, ia sempat meragukan kualitas talenta asli tanah air, namun pandangannya berubah drastis setelah menyaksikan permainan para pemain muda Garuda yang tampil penuh percaya diri, teknik tinggi, dan skill individu yang luar biasa di ajang Piala Asia U17 kemarin. Ia mengakui bahwa apa yang ditampilkan anak-anak muda Indonesia benar-benar di luar ekspektasi, bukan hanya sekadar bermain baik, tetapi menunjukkan potensi untuk menjadi generasi emas yang bisa mendobrak dominasi Asia Tenggara. Ini bukan sekadar pujian kosong, melainkan peringatan nyata bagi negara-negara tetangga, termasuk Malaysia, agar tak lagi meremehkan kekuatan Indonesia di level usia muda. Jika tren positif ini terus berlanjut, timnas Indonesia bisa menjadi kekuatan besar yang siap menguasai kawasan dan bersaing di level lebih tinggi. Waspada menjadi kata kunci karena kebangkitan Garuda Muda tak bisa dianggap remeh. Selain itu, performa gemilang timnas Indonesia U17 juga membuat sejumlah tokoh sepak bola di kawasan mulai membuka mata. Salah satunya adalah Datuk Hamidin, petinggi sepak bola Malaysia, yang menyatakan niatnya untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, ia ingin belajar lebih dalam tentang bagaimana Indonesia mampu membangun fondasi sepak bola yang solid.
Saya ingin tahu apa saja yang perlu kami benahi agar bisa berkembang seperti Indonesia, ujarnya. Hamidin tak hanya tertarik pada hasil di lapangan, tapi juga ingin memahami strategi jangka panjang yang diterapkan PSSI, terutama soal pembinaan usia muda dan sistem kompetisi. Ia mengakui bahwa negaranya terlalu bergantung pada proyek naturalisasi, sementara Indonesia, meskipun mendatangkan pemain naturalisasi, tapi juga berhasil menunjukkan kualitas murni dari pemain lokal. Langkah ini menjadi satu hal yang ingin dikembangkan oleh Malaysia agar generasi mereka tidak terbuang sia-sia, bukan hanya sekadar mencari solusi instan saja. Indonesia pun kini menjadi contoh inspiratif bagi negara-negara tetangga yang tengah mencari arah baru dalam pengembangan sepak bola. Setelah pencapaian membanggakan dari timnas U17 di Piala Asia U17, kini giliran skuad senior yang ditunggu-tunggu untuk menunjukkan kelasnya. Harapan besar tertuju kepada mereka untuk membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level yang lebih tinggi, bukan sekadar menjadi jagoan ASEAN di turnamen seperti Piala AFF. Saatnya Garuda terbang lebih tinggi dan menunjukkan kepada ASEAN, bahkan dunia, bahwa target sesungguhnya adalah tampil di Piala Dunia. Perjalanan ini tentu tak lepas dari kepemimpinan Erick Thohir yang membawa angin segar dalam tubuh PSSI. Di bawah arahannya, perubahan nyata mulai terlihat, baik dalam manajemen federasi, pengembangan pemain muda, hingga keberanian untuk bermimpi lebih besar. Karena itu, muncul keinginan agar masa jabatan beliau layak untuk diperpanjang demi kelanjutan visi besar ini. Lalu, setujukah kamu jika Pak Ketua Umum PSSI ini diperpanjang jabatannya di Indonesia? Jika kalian setuju, silakan kalian like video ini dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Pelatih Korea Utara malah ngomong gini usai tahu lawannya timnas Indonesia. Dirinya mengaku kaget, dikira bakal ketemu Vietnam ternyata malah ketemu Indonesia. Timnas Indonesia U17 kini tengah menjadi bahan perbincangan hangat di dunia sepak bola. Di bawah arahan pelatih Nova Arianto, skuad muda Garuda tampil luar biasa sepanjang fase grup, tanpa sekalipun menelan kekalahan. Mereka menyapu bersih seluruh pertandingan di grup C dengan kemenangan. Mereka berhasil menang 1-0 lawan Korea Selatan, kemudian 4-1 lawan Yaman, dan 2-0 lawan Afghanistan. Yang lebih mencengangkan, gawang Indonesia tetap bersih hingga akhir fase grup. Hanya 1 gol yang bersarang ke jala mereka, sebuah pencapaian yang bahkan sulit ditandingi oleh tim-tim besar Asia lainnya. Sebagai perbandingan, tim kuat seperti Jepang dan Australia saja banyak kecolongan gol dari lawan-lawannya, namun Indonesia berhasil mempertahankan konsistensi dan fokus sepanjang 3 pertandingan penting, sehingga hanya kebobolan 1 gol saja. Solidnya lini pertahanan, disiplin taktik yang rapi, serta latihan keras yang dilakukan oleh mereka membuat Indonesia tampil luar biasa. Tak heran jika mata dunia kini mulai melirik Indonesia sebagai kekuatan baru di level kelompok usia. Tim-tim negara lain pun mulai takut karena timnas Indonesia saat ini kuat dari timnas seniornya hingga tim junior. Performa luar biasa timnas Indonesia U17 tak hanya mencuri perhatian, tapi juga membuat sejumlah pelatih lawan terkejut, termasuk juru taktik Korea Utara, Tae Song-oh. Ia bahkan secara terbuka mengungkapkan rasa terkejutnya saat tahu lawan mereka di babak gugur adalah Indonesia. Saya sempat mengira akan bertemu Vietnam, ternyata justru harus menghadapi Indonesia, ujarnya dengan nada tak menyangka. Pernyataan itu mencerminkan betapa kehadiran Indonesia mulai di luar dugaan banyak pihak. Dulu mungkin hanya dianggap tim pelengkap, kini justru menjadi tim yang patut diwaspadai. Anak asuh Nova Arianto tampil meyakinkan sepanjang fase grup dengan catatan sempurna. 3 kemenangan beruntun dan hanya 1 kali kebobolan. Mereka tampil penuh percaya diri dan taktik yang luar biasa, menunjukkan permainan yang solid dari lini belakang hingga lini depan. Tidak hanya unggul secara taktik, kekuatan fisik para pemain juga terlihat luar biasa. Bahkan saat lawan menekan, pertahanan Indonesia tetap kokoh dan terorganisir. Fakta bahwa pelatih Korea Utara pun sempat terkejut saat akan menghadapi timnas Indonesia, artinya skuad Garuda kini tak lagi dipandang sebelah mata. Mereka adalah lawan tangguh yang mulai diperhitungkan secara serius. Berikutnya, untuk persiapan pertandingan yang akan datang, pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menegaskan bahwa dirinya dan tim siap bertarung habis-habisan demi membawa Garuda Muda melangkah lebih jauh. Ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas yang sudah di depan mata.
Nova juga memastikan akan menurunkan komposisi pemain terbaiknya sejak menit pertama, demi menjaga intensitas dan dominasi permainan. Dalam pernyataannya, Nova menyebut beberapa nama yang siap tampil sebagai starter. Di lini depan ada Evandra Florasta yang sejauh ini tampil tajam dan konsisten, sementara Mirza Firjatullah diandalkan untuk mengatur ritme permainan dari sisi samping kanan atau kiri. Di sektor pertahanan, Matthew Baker bakal jadi tembok tangguh yang siap meredam serangan lawan, dan Zahabi Gholi akan jadi salah satu senjata utama untuk mencetak gol. Kombinasi ini diharapkan mampu membawa Indonesia meraih hasil maksimal. Laga ini tentu akan jadi ujian berat, namun semangat juang para pemain patut diacungi jempol. Jadi, buat kalian yang mendukung perjuangan Garuda Muda, yuk doakan yang terbaik. Kalau kalian yakin Indonesia bisa menang lawan Korea Utara, jangan lupa klik tombol like dan tulis harapan kalian di kolom komentar. Semoga Indonesia menang lawan Korea Utara. Ini baru mantap, Stefano Lillipali bawa Borneo FC comeback atas Arema FC. Kabarnya Lillipali sedang berusaha unjuk gigi kepada Patrick Kluivert untuk bisa dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Borneo FC berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Arema FC pada pertandingan pekan ke-19 Liga 1 musim ini yang digelar di Stadion Batakan pada Minggu lalu. Hasil ini membawa Borneo kembali ke jalur kemenangan setelah beberapa pekan terakhir mengalami kesulitan, sekaligus meraih 3 poin krusial yang memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara. Kini, tim asuhan pelatih Borneo FC tersebut naik ke peringkat ke-8. Dalam pertandingan ini, Stefano Lillipali tampil sebagai pahlawan dengan menyumbang 2 gol penting. Gol pertama hadir pada menit ke-26, sementara gol keduanya tercipta pada menit ke-62. Meskipun kini sudah menginjak usia 35 tahun, Lillipali masih menunjukkan kualitas permainan yang luar biasa. Dengan ketajamannya di lapangan, pemain kelahiran Belanda ini membuktikan bahwa ia masih sangat relevan untuk level tertinggi, termasuk potensi untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Keberhasilan Stefano Lillipali di level klub memberikan sinyal positif bagi karir internasionalnya, apalagi dengan perubahan besar yang terjadi di timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru membuka peluang bagi para pemain yang sempat terpinggirkan untuk kembali tampil di timnas. Lillipali, yang pernah memperkuat Indonesia di level senior dan U23, memiliki rekam jejak yang solid baik di level klub maupun timnas. Statistik karirnya menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang produktif. Di Bali United, ia mencatatkan 120 pertandingan dengan 32 gol dan 25 assist, sementara di Borneo FC, ia telah mengemas 102 pertandingan dengan 27 gol dan 35 assist. Selain itu, pengalamannya bermain di berbagai klub Eropa, seperti Telstar, Almere City, SC Cambur, dan Haji C. Sapporo, semakin memperkaya pengalaman internasional Lillipali. Dengan pengalamannya tersebut, ia memiliki wawasan dan kualitas bermain yang dibutuhkan untuk bersaing di timnas. Karirnya di timnas Indonesia juga cukup gemilang, meski tak selalu mendapatkan kesempatan bermain secara konsisten. Lillipali tercatat tampil 30 kali untuk timnas senior dengan mencetak 3 gol. Selain itu, ia juga pernah memperkuat timnas Indonesia U23 dengan menyumbang 4 gol dari 5 pertandingan. Kemenangan melawan Arema FC memberikan harapan baru bagi Lillipali untuk kembali menunjukkan kemampuannya di level internasional, mengingat performanya yang tetap impresif meski usianya sudah tidak muda lagi. Kini, keputusan berada di tangan pelatih Kluivert, apakah ia akan memanggil kembali Lillipali untuk memperkuat skuad Garuda. Terbongkar, Jairo Riedewald ternyata sudah ingin bela timnas Indonesia sejak 10 tahun lalu. Tapi baru ada kesempatan untuk gabung. Jairo bersyukur masih memiliki kans untuk membela skuad Garuda. Jairo Riedewald, bek keturunan Belanda yang belakangan ramai diperbincangkan, disebut-sebut akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kisahnya dengan Indonesia ternyata bukan hal baru. Pada 2014, 10 tahun lalu, Jairo sempat menunjukkan hubungan istimewanya dengan negeri ini ketika masih memperkuat Ajax Amsterdam.
Dalam kunjungan pramusim Ajax ke Indonesia, Jairo memiliki kesempatan spesial untuk bertemu keluarganya di Jakarta. Momen tersebut diabadikan oleh pihak Ajax, yang mengetahui bahwa Jairo memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya. Selama berada di Jakarta, Jairo menyambangi sepupu neneknya, Ronnie Marcus, yang ternyata adalah mantan pesepak bola Indonesia yang pernah memperkuat tim Maluku All Stars. Momen pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam, dengan Jairo merasa bahwa bakat sepak bola memang sudah menjadi bagian dari warisan keluarganya. Kemungkinan Jairo Riedewald bergabung dengan timnas Indonesia semakin menguat setelah berbagai informasi mulai beredar. Salah satunya datang dari seorang YouTuber bernama Yusa Nugraha, yang dalam salah satu videonya mengungkapkan bahwa Jairo sedang dalam proses naturalisasi. Yusa mendapatkan kabar tersebut dari rekannya di Belanda, Daniel Laar, yang menyebut bahwa peluang Jairo untuk menjadi bagian dari skuad Garuda semakin nyata. Jairo Riedewald memiliki rekam jejak yang cukup impresif di dunia sepak bola. Lahir pada 1996, bek serba bisa ini saat ini berusia 28 tahun. Ia mengawali karir profesionalnya bersama Ajax Amsterdam, salah satu klub besar di Eropa. Penampilan solidnya di Belanda membuat Crystal Palace, klub Liga Primer Inggris, merekrutnya pada 2017. Selama 7 musim di Selhurst Park, Jairo merasakan ketatnya persaingan Liga Inggris, kompetisi yang dikenal sebagai salah satu liga terbaik di dunia. Namun, di awal musim ini, Jairo memutuskan meninggalkan Crystal Palace dengan status bebas transfer. Ia kemudian bergabung dengan Royal Antwerp, salah satu klub papan atas di Belgia, untuk memulai babak baru dalam karirnya. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kehadiran Jairo Riedewald akan menjadi tambahan berharga bagi lini belakang timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Eropa akan memberikan dimensi baru bagi skuad Garuda, terutama dalam menghadapi tantangan di ajang internasional. Kini, semua pihak menanti kabar baik yang akan membawa Jairo resmi menjadi bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Ini baru mantap, Justin Hubner baru kembali dari cedera tapi sudah tampil gacor bersama Wolverhampton. Hubner amankan lini belakang timnya sehingga bisa pulang dengan poin penuh. Berita menggembirakan datang dari Inggris, terutama bagi timnas Indonesia, dengan kembalinya Justin Hubner setelah absen akibat cedera. Pemain muda berbakat ini sukses mencatatkan comeback gemilang bersama Wolverhampton U21 dalam ajang Premier League 2. Dalam pertandingan terakhirnya, Justin dipercaya tampil sejak awal sebagai starter melawan Crystal Palace U21 pada Selasa lalu. Laga yang berlangsung di Borough Sports Ground itu memperlihatkan dominasi awal dari tuan rumah, Crystal Palace U21. Mereka terus melancarkan tekanan sejak peluit pertama berbunyi. Namun, Wolverhampton U21 tampil solid, terutama di lini belakang yang dikomando Justin Hubner. Berduet dengan Temple Ojinaka sebagai bek tengah, Justin menunjukkan performa luar biasa dalam mengawal pertahanan. Ia berhasil mematahkan sejumlah peluang emas yang diciptakan oleh tim tuan rumah, menjaga gawang Wolverhampton tetap aman sepanjang pertandingan. Penampilan Justin dalam laga ini patut diacungi jempol. Setelah absen beberapa waktu karena cedera, ia kembali menunjukkan kualitasnya sebagai bek tangguh. Ketangguhannya dalam duel udara, ketenangannya dalam membaca permainan, dan kemampuannya memblok serangan lawan menjadi sorotan utama. Dengan konsistensi yang ditunjukkan, Justin tidak hanya membantu timnya meraih kemenangan, tetapi juga menjadi bukti bahwa ia telah sepenuhnya pulih dan kembali ke performa terbaiknya. Bagi timnas Indonesia, kabar ini tentu sangat positif. Justin Hubner, yang telah resmi menjadi bagian dari skuad Garuda melalui proses naturalisasi, diharapkan bisa memberikan kontribusi besar di lini pertahanan. Kehadirannya akan menjadi tambahan kekuatan bagi tim, terutama dalam persiapan menghadapi turnamen penting yang akan datang. Dengan pengalaman bermain di kompetisi seperti Premier League 2 dan melawan pemain-pemain muda berkualitas dari berbagai klub Inggris, Justin diharapkan mampu membawa dampak signifikan bagi pertahanan timnas Indonesia. Kemenangan Wolverhampton U21 ini sekaligus menunjukkan bahwa Justin mampu memberikan kontribusi langsung setelah kembali dari cedera. Kepercayaan pelatih yang langsung menempatkannya sebagai starter juga menjadi bukti bahwa kualitas dan dedikasinya diakui. Justin Hubner kini diharapkan terus menjaga konsistensi penampilannya dan siap menghadapi tantangan lebih besar, baik di level klub maupun internasional bersama timnas Indonesia.
Pulihnya Justin adalah tanda baik untuk masa depan skuad Garuda. Mantap betul, Iqbal Gwijangge resmi pindah ke klub Liga Thailand. Pengumumannya dilakukan setelah ajang Piala Asia. PSSI berharap Iqbal bisa mendapat banyak pengalaman di sana untuk diterapkan di timnas Indonesia. Bek muda timnas Indonesia U20, Iqbal Gwijangge, dipastikan akan segera merintis karir di Liga Thailand. Kabar ini dikonfirmasi oleh pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, pada Sabtu lalu. Tak hanya Iqbal, Meshaal Hamzah, yang juga menjadi bagian dari skuad Garuda Muda, dilaporkan akan mengikuti jejak serupa. Iqbal dan Meshaal saat ini diizinkan untuk absen dari pemusatan latihan timnas U20 guna menyelesaikan proses kepindahan mereka ke Thailand. Meshaal sendiri telah resmi diumumkan oleh Persija Jakarta akan bergabung dengan Nakhon Pathom United, klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Thailand. Sementara itu, nasib Iqbal masih menjadi teka-teki karena belum ada konfirmasi resmi terkait klub yang akan menjadi pelabuhannya. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Iqbal tengah diincar oleh dua klub Thailand, satu dari Thai League 1 dan satu lagi dari Thai League 2. Salah satu klub yang dikaitkan dengan pemain bertahan ini adalah Uthai Thani FC, tim yang bermain di level tertinggi kompetisi Thailand. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang memastikan kabar tersebut. Pelatih Indra Syafri menyatakan dukungannya terhadap pemain-pemain mudanya yang ingin mencoba peruntungan di luar negeri. Ia meyakini bahwa kesempatan bermain di liga luar negeri akan memberikan pengalaman berharga bagi mereka, termasuk meningkatkan kemampuan teknis, pemahaman taktik, serta mental bertanding. Langkah seperti ini juga diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Netizen pun menyambut baik kabar ini. Banyak yang berharap bahwa jika kepindahan Iqbal ke Thailand terwujud, ia bisa mendapatkan pelajaran penting dan pengalaman berharga selama bermain di salah satu liga terbaik di Asia Tenggara. Pengalaman ini akan menjadi bekal berharga baginya saat kembali memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Bagi Iqbal Gwijangge, merintis karir di luar negeri adalah tantangan besar sekaligus kesempatan emas. Sebagai pemain muda yang sudah banyak menunjukkan potensinya, bermain di kompetisi seperti Liga Thailand bisa menjadi ajang pembuktian dan pengembangan diri. Jika ia mampu bersinar di sana, Iqbal bukan hanya akan membawa kebanggaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda pesepak bola Indonesia lainnya. Yes, Erick Thohir tak hanya minta Patrick Kluivert benahi skill pemain timnas, tetapi juga beri wawasan untuk asisten pelatih lokal. Seperti yang kita ketahui, pemain dan pelatih lokal Indonesia masih kurang mahir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan harapannya agar pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dapat berbagi pengalaman dan ilmu kepelatihannya kepada para pelatih lokal di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari visi PSSI untuk tidak hanya meningkatkan performa timnas, tetapi juga membangun ekosistem sepak bola nasional yang lebih profesional. Sebagai langkah konkret, PSSI akan mengadakan proses seleksi khusus untuk mencari pelatih-pelatih terbaik dari tanah air. 10 pelatih lokal yang terpilih nantinya akan diwawancarai langsung oleh Kluivert. Dari proses ini, 2 nama terbaik akan ditunjuk menjadi bagian dari tim kepelatihan timnas Indonesia. Keduanya akan menjadi asisten tambahan bagi Kluivert dan bertugas mendukung persiapan tim Garuda di berbagai turnamen internasional. Hingga saat ini, Kluivert telah memiliki 2 asisten yang berasal dari Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Kehadiran mereka memberikan pengalaman internasional yang kaya, mengingat keduanya memiliki rekam jejak panjang di dunia sepak bola Eropa. Namun, untuk memperkuat struktur kepelatihan, PSSI berencana menambah 2 sosok lagi yang akan membantu Kluivert secara langsung. Salah satunya adalah Quentin Jacoba, yang akan bertugas sebagai pelatih fisik. Selain itu, PSSI juga sedang mempertimbangkan seorang pelatih kiper yang identitasnya masih dirahasiakan. Erick Thohir menekankan bahwa ini adalah peluang besar bagi pelatih lokal untuk menimba ilmu langsung dari salah satu sosok legendaris sepak bola dunia. Selain mendukung kebutuhan teknis timnas, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelatih-pelatih Indonesia, sehingga mereka dapat menerapkan metode pelatihan modern di klub atau tim yang mereka tangani di masa depan.
Langkah ini sejalan dengan visi Erik untuk membangun sistem sepak bola yang berkelanjutan, di mana pelatih lokal tidak hanya sekadar pelengkap, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pengembangan pemain dan strategi tim. Dengan menghadirkan pelatih lokal dalam tim Kluivert, diharapkan transfer pengetahuan dan pengalaman akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelatih dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Jika rencana ini berjalan lancar, bukan hanya timnas yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi juga klub-klub di Indonesia. Pelatih lokal yang dilibatkan akan memiliki kapasitas yang lebih baik untuk membawa perubahan positif di kompetisi domestik. Hal ini diharapkan menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kejayaan sepak bola Indonesia di level internasional. Ngeri, Mark Klok ternyata sudah tahu soal rencana naturalisasi Ula Romeni dan Jairo Riedewald sejak lama. Mungkinkah Mark Klok yang bujuk PSSI untuk datangkan dua pemain ini ke timnas Indonesia? Mark Klok, salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia, pernah memberikan komentar yang kini terbukti relevan mengenai proses naturalisasi yang dilakukan PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia terus berupaya menambah kekuatan skuad Garuda dengan merekrut pemain-pemain keturunan, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua nama yang kini berada dalam radar PSSI adalah Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Penyerang Ula Romeni dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Sementara itu, Jairo Riedewald, yang memiliki pengalaman panjang di Eropa, saat ini masih menunggu penyelesaian administrasi sebelum resmi menjadi bagian dari tim nasional. Awalnya, nama Mitchell Bakker juga sempat mencuat sebagai kandidat pemain keturunan yang diincar PSSI. Namun, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, mengklarifikasi bahwa Bakker tidak termasuk dalam rencana, dan PSSI tengah mempertimbangkan opsi lain. Mark Klok sendiri pernah menyatakan keraguannya terhadap peluang Mitchell Bakker bergabung, tetapi tetap optimistis dengan proses naturalisasi Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Sebagai seseorang yang telah menjalani proses serupa, Klok berbagi pengalamannya tentang tantangan menjadi pemain naturalisasi. Menurutnya, pemain yang memutuskan untuk memperkuat timnas Indonesia akan dihadapkan pada tekanan yang besar, baik dari ekspektasi publik maupun sorotan media. Popularitas yang tiba-tiba dan harapan tinggi dari para penggemar menjadi tantangan tersendiri bagi pemain keturunan. Namun, Klok juga menegaskan bahwa jika pemain mampu memenuhi ekspektasi dan membawa kesuksesan bagi timnas Indonesia, pengalaman itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan membanggakan. Bagi Klok, membela Indonesia bukan hanya soal bermain sepak bola, tetapi juga sebuah tanggung jawab besar untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan masyarakat. Sejak debutnya pada 2022, Klok telah mencatatkan 19 penampilan untuk timnas Indonesia. Namun, ia belum dipanggil lagi sejak Maret 2024. Meski demikian, Klok berharap mendapatkan kesempatan kedua di bawah pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebagai salah satu pilar yang berpengalaman, Klok siap membuktikan dirinya layak kembali mengenakan seragam Garuda dan memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Dengan kehadiran pemain-pemain keturunan seperti Romeni dan Riedewald, timnas Indonesia diharapkan semakin kompetitif untuk bersaing di level internasional. Ini sih keterlaluan, Mees Hilgers diam-diam terus dekati Jayden Oosterwolde untuk gabung ke timnas Indonesia. Hilgers beritahu Jayden Indonesia sedang butuh bek tangguh sepertinya. Momen menarik terjadi usai laga FC Twente melawan Fenerbahce dalam lanjutan matchday kedua Liga Eropa pada Oktober lalu. Bek timnas Indonesia, Mees Hilgers, tampak berbincang akrab dengan salah satu pemain Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, di tepi lapangan. Momen itu mengundang spekulasi, apakah Mees sedang mencoba merayu Jayden untuk bergabung dengan timnas Indonesia? Dalam pertandingan tersebut, Mees Hilgers bermain penuh 90 menit dan turut membantu FC Twente menahan imbang Fenerbahce dengan skor 1-1. Usai laga, Mees mendekati Jayden, yang juga bermain sebagai starter untuk klub asal Turki itu. Keduanya tampak tersenyum sambil berbicara santai, mencerminkan hubungan baik yang telah terjalin sejak lama. Keakraban antara Mees dan Jayden memang tak mengherankan.
Keduanya sama-sama lahir pada tahun 2001 dan merupakan jebolan Akademi FC Twente. Mereka mengawali karir bersama di level junior, mulai dari tim U17 hingga ke tim senior. Namun, perjalanan mereka berbeda sejak tahun 2022, ketika Jayden memilih hengkang ke Parma, klub Serie B Italia kala itu. Setelah 1,5 tahun di Italia, Jayden pindah ke Fenerbahce pada Januari 2023 dan kini menjadi bek kiri andalan tim yang diasuh oleh pelatih ternama, Jose Mourinho. Uniknya, Jayden Oosterwolde memiliki darah keturunan Indonesia dan Suriname dari keluarganya. Hal ini membuatnya berpotensi untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Bahkan, beberapa waktu lalu, Jayden sempat mengungkapkan bahwa ia pernah menerima tawaran untuk membela Garuda. Namun, ia memilih untuk menolaknya. Meski demikian, pertemuan dengan Mees Hilgers mungkin bisa menjadi awal pembicaraan baru soal kemungkinan tersebut. Jika Jayden benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, dampaknya tentu luar biasa. Ia memiliki kemampuan yang sudah teruji di level tertinggi Eropa dan menjadi salah satu pilar penting di klubnya. Dengan nilai pasar sekitar 225 miliar rupiah, Jayden akan menjadi pemain termahal di skuad Garuda, melampaui Mees Hilgers yang saat ini bernilai 121 miliar rupiah. Keunggulan lain dari Jayden adalah fleksibilitas posisinya. Selain menjadi bek kiri utama, ia juga mampu bermain sebagai bek tengah dan gelandang kiri. Dengan kemampuan seperti itu, Jayden akan memberikan banyak opsi taktis bagi pelatih timnas Indonesia. Kehadirannya bisa menjadi tambahan kekuatan besar bagi Garuda dalam menghadapi turnamen internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap, Elkan Bagot sudah resmi dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain satu ini kabarnya akan dimainkan di laga versus Bahrain untuk antisipasi serangan lawan. Elkan Bagot, bek keturunan Inggris yang kini membela Blackpool, berpotensi merasakan pengalaman baru saat kembali memperkuat timnas Indonesia. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kesempatan pertamanya mengenakan jersey timnas Indonesia buatan Erspo, produsen perlengkapan olahraga lokal yang menjadi sponsor tim sejak Maret 2024. Sebelumnya, ketika Elkan terakhir kali tampil bersama skuad Garuda pada Piala Asia 2023, aparel resmi tim masih dipegang oleh Mills, yang telah memproduksi jersey tim sejak 2020. Namun, perjalanan Elkan bersama timnas Indonesia sempat terhenti sejak awal 2024 akibat konflik dengan Shin Tae-yong. Ketegangan ini muncul pada Mei 2024 saat Elkan disebut tidak memenuhi panggilan timnas U23 untuk menghadapi Guinea U23 di babak playoff Olimpiade 2024. Setelah insiden tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu tidak lagi menyertakan Elkan dalam daftar pemain untuk berbagai agenda timnas dari Juni hingga Desember 2024. Kini, situasi berangsur membaik setelah Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Dengan pergantian pelatih kepala ke Patrick Kluivert, peluang Elkan untuk kembali memperkuat timnas Indonesia terbuka lebar. Erick Thohir juga mengonfirmasi bahwa pintu timnas kembali terbuka bagi pemain kelahiran Thailand tersebut, asalkan ia mampu menunjukkan performa terbaiknya. Namun, jalan Elkan untuk kembali ke skuad Garuda tidaklah mudah. Sepanjang musim ini, ia kerap bergelut dengan cedera yang membatasi menit bermainnya bersama Blackpool dalam masa peminjaman. Selain itu, persaingan di lini belakang timnas semakin ketat. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Mees Hilgers dan Kevin Dix memberikan tantangan tersendiri bagi Elkan untuk membuktikan bahwa ia layak bersaing di level internasional. Menariknya, comeback Elkan nanti juga akan bertepatan dengan peluncuran logo baru di jersey timnas Indonesia oleh Erspo. Jersey anyar ini rencananya akan resmi dirilis pada Maret 2025, memberikan simbol semangat baru bagi skuad Garuda. Jika berhasil kembali ke tim, Elkan tidak hanya memiliki peluang untuk menunjukkan kontribusinya, tetapi juga merasakan perubahan identitas baru dalam bentuk seragam tim nasional. Kondisi fisik dan performa akan menjadi kunci apakah Elkan bisa menembus skuad utama Patrick Kluivert. Dengan jadwal padat di depan, termasuk berbagai turnamen penting, bek berusia 22 tahun itu harus membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia.
Ketar-ketir, pelatih timnas Iran U20 panik karena akan bertemu dengan timnas Indonesia di Piala Asia U20. Netizen ingatkan Indra Syafri untuk manfaatkan momen ini sebagai senjata kalahkan Iran. Persiapan tim nasional U20 Iran menghadapi Piala Asia U20 2025 di Tiongkok sedang menghadapi sejumlah kendala serius. Hossein Abdi, pelatih kepala tim, mengungkapkan rasa frustrasinya akibat banyaknya pemain yang tidak hadir dalam pemusatan latihan yang diadakan bulan ini di Teheran. Padahal, TC tersebut merupakan bagian dari program jangka panjang yang telah disusun sejak tahun lalu sebagai persiapan menuju turnamen bergengsi yang berlangsung dari 12 Februari hingga 1 Maret. Masalah ini bukanlah hal baru bagi Abdi. Ia mengeluhkan bahwa klub-klub Liga Primer Iran seringkali enggan melepas pemain muda mereka untuk bergabung dengan timnas kelompok umur. Ironisnya, para pemain yang absen dari TC justru tidak mendapatkan menit bermain di Liga. Hal ini mengecewakan karena Liga memiliki regulasi yang mewajibkan setiap klub untuk menyertakan setidaknya 2 pemain U21 di bangku cadangan. Abdi menilai situasi ini tidak berbeda jauh dari pengalaman mereka saat menggelar pemusatan latihan di Tiongkok pada Desember 2024, di mana sejumlah pemain yang diharapkan hadir juga tidak memenuhi panggilan. Abdi berharap kendala ini bisa diatasi menjelang TC terakhir yang direncanakan berlangsung awal Februari. Pemusatan latihan ini dijadwalkan berlangsung di Dubai, dengan melibatkan 29 pemain yang dipanggil untuk seleksi akhir sebelum tim bertolak ke Tiongkok. TC di Dubai menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai ajang pematangan strategi, tetapi juga untuk memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi fisik dan mental terbaik sebelum memulai kompetisi. Iran akan menghadapi tantangan berat di Piala Asia U20, mengingat mereka tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Indonesia, dan Yaman. Laga pembuka mereka melawan Garuda Nusantara diprediksi akan menjadi ujian pertama yang sulit, terutama jika masalah absennya pemain kunci tidak terselesaikan. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu tim yang terus menunjukkan peningkatan signifikan di level usia muda, sehingga Iran harus memastikan kesiapan maksimal untuk mengamankan hasil positif. Meski situasi ini menjadi pukulan telak bagi persiapan mereka, Abdi tetap berusaha menjaga optimisme. Ia berharap klub-klub domestik dapat menunjukkan dukungan lebih besar terhadap tim nasional, mengingat Piala Asia U20 bukan hanya tentang prestasi di lapangan, tetapi juga kebanggaan membawa nama negara di kancah internasional. Kini, semua mata tertuju pada pemusatan latihan terakhir di Dubai yang akan menjadi momen krusial dalam menentukan kekuatan Iran di turnamen mendatang. Gercep, menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI langsung sidak kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pihak pengelola pastikan rumput dalam kondisi bagus sehingga tidak menyulitkan pemain. Agenda Timnas Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai puncaknya di pekan terakhir bulan Maret. Sejumlah persiapan terus dimatangkan, termasuk perubahan besar di kursi pelatih utama. Shin Tae-yong yang sebelumnya menukangi skuad Garuda, resmi digantikan oleh Patrick Kluivert. Selain itu, PSSI juga mempercepat proses administrasi beberapa pemain diaspora yang diharapkan segera bergabung demi memperkuat tim dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu sorotan utama menjelang laga kandang melawan Bahrain adalah kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kondisi lapangan Stadion Kebanggaan Indonesia ini sebelumnya menjadi perhatian setelah digunakan pada laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua. Ketika Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Australia dan kalah 0-4 dari Jepang, beberapa bagian rumput GBK terlihat terlepas dari akarnya, mengganggu jalannya bola dan menimbulkan kritik, termasuk dari pemain Jepang, Takumi Minamino. Ia menyebut ketidakrataan rumput memengaruhi ritme permainan timnya. Kekhawatiran tentang kualitas lapangan semakin meningkat dengan masuknya musim hujan yang melanda Jakarta. Hingga saat ini, belum ada informasi terbaru dari pengelola stadion mengenai langkah konkret perbaikan. Namun, ada kabar baik terkait upaya menjaga kondisi lapangan. Berdasarkan unggahan akun Instagram pengelola GBK, pihak pengelola memutuskan untuk tidak mengadakan agenda non-sepak bola hingga Maret 2025. Salah satu keputusan penting adalah pengunduran konser musik yang awalnya dijadwalkan pada 18 Januari menjadi September.
Langkah ini dilakukan demi memastikan lapangan tetap dalam kondisi prima untuk mendukung laga timnas Indonesia. Netizen pun turut memberikan masukan agar kualitas rumput GBK mampu menyamai standar saat Indonesia menjamu Argentina pada laga persahabatan tahun lalu. Dalam pertandingan itu, tim Tenggo menunjukkan permainan apik dan menang 2-0, dengan lapangan yang kala itu mendapat banyak pujian. GBK akan menjadi saksi dua laga kandang krusial timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menghadapi Australia di laga tandang, Garuda Nusantara akan menjamu Bahrain pada 25 Maret, disusul oleh pertandingan melawan Tiongkok pada 5 Juni. Laga terakhir melawan Jepang akan digelar di markas lawan. Dengan persaingan yang semakin ketat, timnas Indonesia wajib memaksimalkan dua laga kandang ini untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan dari kondisi lapangan yang optimal serta performa terbaik dari para pemain menjadi kunci penting untuk mencetak hasil positif.